Ya, jadi ada beberapa kesalahan basic ya, kesalahan dasar tuh yang sering banget eh, dilakuin sama petani lele pemula. Eh, nah itu biasa mengarah pada kegagalan. Lalu kalau udah gagal udah jadi patah arang terus berhenti bertani gitu. Padahal sebenarnya itu karena pertama tuh mindset ya, mindset orang tuh ngira ternak lele itu gampang. Padahal sih sebenarnya sama kayak semua usaha gitu. Harus dilakuin dengan serius, telaten, sama harus rajin gitu. Jadi jelas semuanya. Nggak, jadi ternak lele itu bukan kayak kerjaan iseng-iseng gitu, kerjaan asal-asalan, bukan. Ini tuh kerjaan serius. Ini tuh bisnis yang serius, bisnis yang gede. Satu hari Jabodetabek itu perlu lele itu 240 ton. Itu data 2016. Sekarang tuh mungkin udah sekitar 300 ton kali per hari. Jabodetabek aja itu. Nah, coba pikirin deh, berapa tuh duit yang muter di lele. Itu industri-industri besar, jadi memang harus dilakukan tuh secara serius gitu kalau mau untung. Nah, kembali lagi ke tadi. Jadi, pertama itu, kegagalan pertama itu dari bibit. Itu paling awal tuh bibit pertama. Pertama kita beli bibit tuh sembarangan. Bibit sembarangan, itu pasti ditipu sama penjual bibitnya. Saya yakin. Gue yakin tuh pasti ditipu. Pertama, lu pesan ukuran 78, yang dikasih tuh bukan 78, itu pasti di bawah 78, gue yakin. Terus lu pesan misalnya 5.000, yang dikasih tuh nggak 5.000, itu pasti 3.000. Bahkan ada orang yang pernah ngomong pas disortir pertama kali dihitung dia pesen bibit 5.000, pas disortir cuma 2.500. Setengahnya kemana? Kalau dibilang kanibal nggak mungkin dong, itu kan lele ukurannya seragam. Nah itu. Nah makanya beli bibit tuh di kami Simbiofis. Kami tuh jual bibit pasti benar, hitungannya benar. Nah kita hitung sendiri sama-sama nanti di sini sebelum dibayar kita hitung, kita jamin lah jumlahnya benar. Terus kita tambahin lagi 3%. 3% itu untuk kalau ada kematian. Nah jadi misalnya kita 5.000 itu panennya kan kira-kira 500 kilo. 5.000 bibit itu sekitar 500 kilo. Jadi nanti kebukti kok di panennya. Kalau bibit yang dikasih itu ukurannya jumlahnya benar atau enggak. Oke. Kedua itu kesalahan fatal, buru-buru. Air belum siap, belum selesai fermentasi, udah buru-buru mau taruh bibit. Nah, begitu bibit masuk, besoknya udah pada mati. Nah, itu langsung rugi. Nah, baru yang ketiga ngasih pakan tuh nggak sesuai dengan takarannya. Jadi karena kita pengen nafsu gitu ya, pengen cepet gede, kita kasih pakannya tuh banyak, akhirnya nggak dimakan sama ikan, numpuk di bawah jadi amonia. Nah ikannya sakit. Nah itu kalau mengatasi itu kita bisa pakai Simbiofis. Di Simbiofis itu ada fitur cara menghitung pakan. Kita ikutin aja, sampling berapa, jumlah ikan berapa, nanti keluar per harinya itu perlu berapa, dibagi 3, pagi, sore, dan malam. Nah kalau ikutin itu mudah-mudahan sih berhasil sih kalau ngikutin di Simbiofis. Nah ya kira-kira itu dulu deh. Jadi kalau misalnya 3 kesalahan itu bisa kita minimalisir, yang saya bilang tadi soal pembelian bibit, terus persiapan air, sama pemberian pakan, itu setengah perjalanan bertaninya tuh beres gitu, nggak akan ada masalah. Nah nanti mungkin masalah yang timbul berikutnya mungkin cuaca, hujan, atau kendala penyakit, penyortiran. Nah itu nanti bisa dipelajari dan itu nggak masalah. Kalau yang awal ini benar, nanti yang nyusunya tuh pasti benar gitu. Oke, jadi ya ternak lele itu sama kayak semua usaha lah, kayak semua bisnis sama gitu. Jadi memang harus dilakukan dengan baik dan benar, sesuai tahapannya, dan capek. Jadi nggak gampang, nggak bisa ditinggal begitu aja langsung gede. Nggak, harus diurus setiap hari. Sehari itu 3 kali kita harus kolam, ngecek segala macam, dari pagi malam kita cek lagi, besoknya kita cek lagi. Jadi ini benar-benar kayak kantor gitu. Jadi kayak kantor, ternak lele itu kayak kantor gitu. Jadi jangan dianggap remeh, dan untungnya juga lumayan. Oke, begitu saja. Nanti kita akan ngomongin lagi yang kesalahan berikutnya yang di pertengahan
di pertengahan bertani sampai panen. Sip, yuk.